Nah sekarang ada peristiwa lain yang tidak kalah menarik. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini diceritakan, saudara, kalau didiktat hadis lengkapnya nggak ditulis, ditulis ringkasan aja. Nah ini hadis lengkapnya. Jadi diceritakan dalam hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bercerita. Siapa yang bercerita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi yang cerita, saudara, bohong atau benar? Yakin? Pasti benar? Atau mungkin benar? Pasti benar. Nah ini Nabi yang cerita dalam hadis sahih. Apa kata beliau? Kana rajulun yusrifu ala nafsihi. Dulu ada seseorang yang dia kelewat batas terhadap dirinya. Maksudnya kelewat batas terhadap dirinya, dia udah melakukan aneka ragam dosa, saudara. Udah dosanya bertumpuk, udah maksiatnya udah terlalu banyak. Falamma hadarahul maut, dan tatkala dia mulai merasakan akan meninggal dunia, lagi sekarat, qala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya, dia kasih wasiat. Nah, jadi dia pengen meninggal dunia nih, udah merasa nih, saudara, sebentar lagi meninggal dunia. Dia bikin wasiat kepada anak-anaknya dengan ucapan dia sampaikan. Apa dia bilang? Saudara, idza ana muttu, kalau aku mati, wahai anak-anakku, fa'ahriquni, maka bakarlah jenazahku. Jadi anak dia wasiat ke anak-anaknya, pokoknya kalau dia mati, bakar ini jenazah. Summat hanuni, summat daruni firrih. Jadi dia katakan, pokoknya kalau aku meninggal dunia, bakar. Nanti kalau sudah dibakar, kumpulkan abunya. Nah, akan ada abunya tuh, abu jenazah kalau udah dibakar. Kumpulkan itu abunya, dan kemudian nanti kalau ada angin kencang, tebar itu abu, biar dibawa angin kemana-mana. Kalau udah dibawa angin kan ada yang ke utara, ke selatan, nyebar udah, saudara. Kenapa dia berpesan begitu? Dia bersumpah, fa wallahi, demi Allah, la in qadara alayya rabbi la yu'adzibani azaban ma'adzabahu ahad. Demi Allah, jadi kalau aku ini mati terus ada di hadapan Allah, niscaya pasti Allah akan mengazabku. Yang azabnya sangat pedih yang orang lain gak dapat. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia tahu dirinya banyak maksiat, dirinya penuh dosa udah hidupnya. Takut dia sama Allah. Jadi saking takutnya, ya Allah bagaimana supaya Allah nggak seksa aku? Bakar aja. Abunya sebar kemana-mana. Tentu kalau abunya udah disebar kemana-mana kan nggak bisa disatukan lagi menurut pikiran dia. Kalau udah nggak bisa disatukan lagi, berarti dia selamat. Nggak lagi berhadapan dengan Allah untuk disiksa. Lihat keyakinan dia. Dia punya keyakinan kalau debu dia setelah dibakar disebar, Allah nggak mampu untuk mengumpulkan itu debu, saudara, dibangkitkan kembali untuk dia diminta pertanggungjawaban dan disiksa. Itu keyakinan dia. Makanya dia berwasiat, udah bakar aja sebar. Nah kalau udah disebar, nah, menurut dia aman, saudara. Nah kemudian apa yang terjadi setelah itu, saudara? Falamma mata fu'ila bihi dzalik. Setelah dia mati, anak-anaknya melaksanakan wasiatnya. Dibakarlah jenazah sang ayah, dikumpulkan abunya, dan disebar kemana-mana, dibawa angin, saudara. Kemudian apa kata Nabi dalam cerita? Fa'amarallahu azza wa jalla al-ard. Kemudian Allah perintahkan kepada bumi. Saudara, karena kan abu itu terbang-terbang semua jatuh ke bumi, jatuh kemana-mana, saudara. Apa Allah punya perintah kepada bumi? Ijma'i ma fiki minhu. Hei bumi, kumpulkan semua abunya. Itu abu-abu yang pada jatuh ke bumi, kumpulin semua. Yang ada di mana saja. Kumpulin itu abu orang itu. Fafa'anat. Bumi taat kepada perintah Allah. Fa'idha huwa qa'im. Akhirnya setelah itu, saudara, Nabi ceritakan orang tadi dibangkitkan oleh Allah berdiri, saudara. Nah, berdiri lagi, ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kemudian apa yang terjadi saudara? Faqala azza wa jal. Allah bertanya kepada si hamba tadi. Ternyata si hamba udah ditebar debunya. Allah bangkitin, Allah ciptain lagi. Ada, berdiri lagi saudara. Untuk dimintai pertanggungjawaban. Akhirnya Allah bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta. Ingat, Allah bertanya bukan Allah nggak tahu. Nah, tapi Allah bertanya, ini menjadi satu kisah yang akan diceritakan oleh Nabi kepada kita. Supaya kita mengambil pelajaran. Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Si hamba menjawab, ya Rabb, khasyatuk ya Rabb. Ya Rabb, aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut. Aku sengaja berwasiat begitu karena aku takut ya Allah. Betul-betul dia takut kepada Allah. Dan Allah maha tahu hati dia. Bahwa dia memang memerintahkan itu karena rasa takut ya saudara. Dan apa yang terjadi kata Nabi? Faghfaralah. Allah ngampuni dia. Subhanallah. Allah ampunin. Saudara. Nah ini saudara. Apa kata Allah? Saudara. Allah ampuni. Dan di riwayat yang lain. Kalau di sini dikatakan. Ya Rabbi khasyatuk. Di riwayat lain. Makhafatuka ya Rabb. Artinya sama. Ya Allah, aku lakukan itu karena aku takut kepada Engkau, ya Allah. Takut dengan siksamu, ya Allah. Takut. Nah, karena rasa takutnya, di dalam hadis Nabi menyebutkan, faghfaralahu, Allah ampuni dosanya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini? Perhatikan baik-baik. Ini orang sudah punya keyakinan, Allah nggak mampu ngumpulin debunya. Saya mau tanya, kalau orang punya keyakinan bahwa Allah nggak mampu mengumpulkan debunya, sebetulnya keyakinan itu kafir tidak? Kafir, saudara. Kafir. Zahirnya orang ini kafir. Dia nggak meyakini tentang kekuasaan Allah. Dia nggak percaya dengan kudratullah. Dia merasa bisa melakukan hila, lari daripada kemampuan Allah tersebut, saudara. Nah, saya mau tanya sekali lagi. Secara zahir kafir tidak? Kafir. Nah kalau orang kafir mestinya dapat pengampunan tidak? Enggak. Mana ada kafir dapat pengampunan? Enggak ada. Tapi saya mau tanya di sini, dia dapat pengampunan enggak? Dapat. Berarti kalau dapat pengampunan dia udah dihukum kafir belum? Belum. Ini menarik nih. Dia sudah melakukan sesuatu yang nyata-nyata kafir, tapi Allah tidak kafirkan dia. Allah yang tidak kafirkan dia. Bahkan Allah ampuni dia punya dosa karena rasa takut dia kepada Allah. Nah ini ada rahasia apa? Nah dari sinilah para ulama itu saudara meletakkan kaidah. Nah lihat yang paling bawah sekali saudara. Dari cerita ini ulama meletakkan kaidah yang bunyinya la yukaffarul muslim. Tidaklah seorang muslim dikafirkan bima yabduru minhu min alfadil kufri. Dari apa-apa yang keluar dari dirinya, saudara, yaitu alfadzul kufri, kalimat-kalimat kufur, illa, kecuali, an ya'lamal mutalaffidu biha, kecuali kalau orang yang mengucapkan kalimat kufur itu, saudara tahu kalau itu adalah kufur. Jadi, kalau orang tadi tahu, dia mengucapkan Allah nggak bakal mampu untuk ngumpulin debu-debuku, yaitu bagian daripada badanku. Dia tahu kalau itu kalimat kufur, maka dia kafir. Tapi kalau dia nggak tahu, dia ucapin, dia nggak tahu kalau kalimat itu kufur, dia nggak boleh dikafirin. Nah ini banyak terjadi nih zaman sekarang. Karena orang nggak belajar akidah, karena orang nggak belajar etikot, kadang-kadang keluar dari mulutnya, saudara, wah, Allah pusing nih mikirin orang ini. Nah, kadang-kadang dia ngelihat satu orang nih gendeng, saudara, dinasehatin udah nggak bisa. Tahu-tahu terucap dari mulutnya, wah Allah juga pusing ngadepin orang ini. Saya mau tanya, itu kalimat boleh gak ngucapin begitu? Emang pusing sifat Allah? Pusing sifat Allah bukan? Tapi ini orang ngomong begitu, saudara, dia gak ngerti akidah. Dia cuma ingin menunjukkan saking rusaknya ini orang. Saking jeleknya ini orang. Sampai diumpamakan sama dia, Allah aja pusing ngurus dia. Saudara, ini kalimat-kalimat kufur, saudara.
Tapi kalau yang ngucapinnya nggak tahu, saya nggak tahu kalau itu kalimat kufur, nggak boleh kita kafirkan, saudara. Tapi kalau dia tahu, dia pernah belajar akidah, dia pernah belajar i'tiqad, dia belajar tauhid, dia tahu kalimat semacam itu kalimat kufur, tetap dia ucapkan, maka kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah kan sekarang ada nih, ada orang kemarin menghina sholat, umpamanya saudara. Nah sholat dihina lah dengan lawakan-lawakan. Kalau dia tahu bahwa lawakan semacam itu menghina Al-Quran, hukumnya kafir, maka yang bersangkutan kafir. Tapi kalau dia nggak tahu, dia nggak belajar akidah, dia nggak belajar tauhid, dia nggak pernah ke pesantren, nggak boleh kita kafirin. Kita tentang, kita protes, kita ajarkan dia, kita tegur, tapi nggak boleh kita kafirin. Nah, untuk ngafirin dia, periksa dulu, dia tahu gak kalau itu kalimat kufur. Nah, saudara, atau ada lagu, saudara, satu lagu dulu populer di zaman saya muda. Nah, saudara, bunyi lagunya apa? Mungkin Tuhan telah bosan. Itu lagu Ebit GAD, saudara. Ada kalimat, mungkin Tuhan telah bosan. Saya mau tanya, bosan sifat Allah bukan? Sifat Allah bukan? Apa boleh umat Islam mengatakan kalimat itu? Enggak boleh. Nah kalau ada orang Islam menyanyikan lagu itu, mungkin Tuhan telah bosan. Apa langsung kita kafirkan? Jangan dulu. Lihat dia belajar akidah gak? Dia belajar tauhid gak? Dia tahu gak soal keimanan? Kalau dia tahu, mustahil Allah itu punya sifat bosan, tapi tetap dia nyanyiin. Kafir, saudara. Tapi kalau dia nggak tahu, oh saya nggak tahu. Kalau kalimat itu kalimat kafir, saudara, nah nggak boleh kita kafirkan. Cukup kita berikan peringatan, kita dakwahkan, supaya tidak terulangi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi inilah kaidah ini keluar gara-gara hadis ini, saudara. Jadi para ulama mengatakan kalau ada orang, jadi Islam mengatakan kalimat kufur, dia tidak boleh dikufurkan dulu, kecuali kalau dia tahu bahwa yang diucapkannya itu adalah kalimat kufur. Kembali kepada hadis tadi. Orang tadi, saudara, kok sudah menganggap Allah nggak mampu untuk membangkitkan dia, Allah nggak mampu untuk mengumpulkan unsur-unsur dia dibangkitkan kembali, saudara. Tapi kenapa masih Allah ampuni? Kalau Allah ampuni berarti kan nggak dikafirkan oleh Allah. Kalau Allah kafirkan, nggak boleh dia dapat maghfirah sama rahmat. Orang kafir nggak ada dapat rahmat dan maghfirah, saudara. Nah, jadi berarti Allah nggak kafirkan orang ini. Nah, kenapa Allah nggak kafirkan? Itu tadi. Nah, bisa jadi orang ini mengucapkannya karena dia tidak tahu hukumnya. Kira-kira jelas tidak? Ini pelajaran berharga nih. Allah saja nggak main ngafirin, saudara, kepada hambanya. Padahal Allah maha tahu. Apa yang ada di hati hambanya Allah maha tahu. Allah tahu orang ini, saudara. Bukan maksudnya menentang Allah, kufur kepada Allah. Enggak. Dia cuma rasa takut kepada Allah. Dan Allah tahu hatinya. Betul-betul dia takut kepada Allah. Maka itu Allah tidak kafirkan. Dan Allah berikan dia rahmat dan maghfirah. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi sekarang saya mau tanya, apa boleh seenaknya mengkafirkan orang lain? Nggak boleh. Kalau ada yang mengucapkan kalimat kufur, apa langsung kita kafirin? Enggak, selidiki dulu, tanya dulu, periksa dulu, verifikasi dulu, saudara, apa maksud dia ngomong begitu? Nah, kalau memang dia ngerti, dia tahu, dia sengaja ngomong begitu, baru kita kafirkan. Nah, kalau ternyata dia nggak sengaja, atau dia nggak tahu, atau dia nggak ngerti, dia nggak mendalami ilmu akidah, saudara, nah maka diajarkan. Supaya dia tidak mengulanginya lagi. Insya Allah. Nah, jadi inilah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Nasai, Ibn Majah, Imam Ahmad, saudara. Nah, jadi ini menjadi dalil buat kita, jangan sembarangan mengkafirkan orang Islam. Sampai sini jelas?